Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepadanya karena hari ini telah dijadikannya untuk kita datang beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk menyembah Dia, meninggikan Dia, memasyurkan namanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan kita kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan pujian kita, hormat kita, pengagungan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mulia, sembah Raja, mulia. Bagi
Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan, waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini lagi. Dan kami boleh menyapa, memanggil, menyebut namamu sebagai Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih Bapa, berkati kami di sepanjang ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Oleh kami mohon pada saat ini ya Bapa, ampuni semua dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan kami, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami yang kami lakukan kepadamu. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, tetangga kami, rekan sekerja sepelayanan kami. Kalau kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan, nyata kami mohon ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Oleh itu saat ini kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau mau menilik setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Apakah kami jujur dan tulus untuk mengakui setiap kesalahan, dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sajalah Tuhan kami yang sanggup dan mampu dan mau untuk menguduskan, menebus, membersihkan setiap dosa dan kejahatan yang kami lakukan, kini dan selamanya. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Darahmu tercurah untuk menebus dan membersihkan dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, dan kami mohon jangan biarkan kami terus hidup di dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersukacita datang kepada Dia, karena Kristus Sang Raja hadir di dunia ini, karena Dia adalah kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Tuhan
Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, Kristus jadi Raja. Sorga, bumi, dan isinya, nyanyi puji Dia, 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 nyanyi puji Dia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 140 ayat 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan, mazmur Daud. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dari manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Tuhanku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kelahirannya membawa sukacita bagi dunia. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus adalah pendamai bagi kita semuanya. Mari kita wartakan bagaikan 1000 lilin yang memancar di seluruh dunia. Di tengah dunia
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil pada Markus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Teks ini kita akan membahas tentang mempersiapkan jalan Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih, sangat menarik ketika berbicara Markus pasal 1 ayat 1 yang dimulai dengan kata inilah permulaan. Inilah permulaan. Maka jika kita melihat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, di situ tertulis suatu kalimat pembuka yang mengatakan, inilah silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Jika kita melihat di dalam Injil Yohanes, maka tertulis pada mulanya adalah firman. Maka jika kita melihat dari ketiga hal ini, saya dapat mengatakan bahwa di dalam Injil Matius dan Injil Lukas hendak mengatakan keberadaan Yesus, identitas Yesus secara biologis, ingin menunjukkan siapa nenek moyang dari Yesus Kristus secara biologis. Di dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Maka di situ kita akan bisa melihat dan teringat di dalam Kejadian pasal 1 yang menuliskan pada mulanya Tuhan menciptakan. Maka hendak ada suatu gambaran ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes yang adalah firman dengan yang di dalam Kejadian pasal 1 pada mulanya Tuhan. Injil Yohanes ingin menggambarkan bahwa firman itu adalah Tuhan. Firman itu adalah pencipta langit dan bumi. Hanya di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 hal yang menarik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dituliskan inilah permulaan Injil. Jika Matius dan Lukas menuliskan inilah silsilah Yesus Kristus, Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, tetapi di Matius dituliskan
Inilah permulaan Injil, kabar baik. Kabar baik. Yesus dikatakan kabar baik, dikatakan Injil. Kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Tuhan. Yohanes menuliskan, firman itu adalah Tuhan. Markus mengambil satu tempat yang lain tentang identitas Yesus. Bahwa Yesus dikatakan anak Tuhan. Dan inilah Injil, kabar baik. Kalau dikatakan di ayat 1, teks ini dimulai dari kutipan yang ada di kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Yang dituliskan, lihatlah, aku menyuruh utusanku. Menyuruh utusanku. Yang ada di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang menarik, Markus tidak mengawali tulisannya, mengutip tulisannya tentang identitas Yesus di dalam kitab Kejadian yang terkenal, Pentateuch. Tidak juga tentang silsilah biologisnya yang telah dijanjikan, bahwa ini adalah keturunan Daud, keturunan Abraham. Tetapi Markus malah memulainya dari pernyataan yang tertulis di kitab Yesaya. Pasal 40 ayat 3. Lihatlah, aku menyuruh utusanku. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata permulaan, gitu ya. Paulus menulis kata permulaan adalah Injil, ya kan? Tu Angeliu. Tu Angeliu. Bentuknya adalah genitif, neuter, singular. Maka kabar baik ini untuk menandakan untuk semua bentuk maskulin, Pak. Bentuk feminim. Untuk semua gender. Kabar baik itu datang untuk semua orang, apapun jenis kelaminnya, apapun kondisinya. Dan Injil itu menunjuk pada Yesus Kristus, Anak Tuhan. Jika kita melihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 5, di situ dikatakan perihal maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Maka hendak digambarkan oleh Markus bahwa Yesus merupakan kemuliaan Tuhan. Anak Tuhan itu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan YHWH. Anak Tuhan itu adalah firman YHWH. Yang dimana itu tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1. Demikianlah firman Tuhanmu. Dikatakan, demikian firman Tuhanmu.
pertanyaannya adalah, mengapa Markus memulai tulisannya mengambil dari pernyataan kitab Yesaya? Hal menarik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jika kita menyelidiki kitab Yesaya, maka kitab Yesaya menyampaikan suatu berita kelepasan yang berbicara tentang keselamatan. Berita kelepasan tentang keselamatan untuk bangsa yang dalam pembuangan. Kita mengetahui pada zaman Yesaya, bangsa Israel sedang di dalam pembuangan. Jika kita mengetahui kita di dalam pembuangan, maka bangsa Israel tidak memiliki tanah. Orang-orang Israel yang hidup dalam pembuangan tidak memiliki rumah. Mereka dibuang dari tanah tempat tinggal mereka. Kalau kita belajar tentang masalah suatu bangsa yang menindas, menjajah bangsa lain, kita melihat bangsa Indonesia sebelumnya dijajah oleh beberapa bangsa. Salah satunya adalah bangsa Belanda. Kita dijajah oleh bangsa lain, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain, tetapi yang harus kita ketahui di sini, orang-orangnya, masyarakatnya masih tinggal di tanah milik mereka. Mereka masih bisa tinggal di tanah Indonesia ini. Tetapi berbeda dengan bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Mereka tidak memiliki tanah. Pekerjaan juga tidak tetap. Mereka tidak bisa untuk bercocok tanam bagi kehidupan mereka sendiri. Mereka bekerja bagi orang lain. Mereka ditindas. Mereka tersingkir. Mereka mengalami suatu diskriminasi, aniaya, kekurangan makanan, dan seterusnya. Maka dari situ mereka berharap ada suatu kelepasan bagi hidup mereka. Mereka keluar dari penjajahan. Mereka berharap bahwa Tuhan menolong mereka. Maka Yesaya menuliskan teks ini dan menyerukan untuk suatu kelepasan bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di situ ada suatu seruan dari bangsa Israel. Dan di dalam Injil Markus ini mengutip ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Seperti di dalam Injil, di dalam kitab Yesaya yang menyerukan kelepasan perihal kedatangan Tuhan. Perihal kedatangan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Demikian di dalam Injil Markus menuliskan dalam kutipan tersebut, ada suara orang-orang yang berseru, di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Ayat 1 dan 2 ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada suatu kata yang menarik, yaitu utusanku, pembawa pesanku. Adalah di mana orang yang membawa pesan dari yang mengutusnya dan memiliki hidup bersama pengutusnya, serta berani menanggung akibat sebagai utusan. Jadi orang yang diutus adalah orang yang mengenal siapa pengutusnya. Orang yang diutus, dia orang yang hidup menuruti dari apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh pengutusnya. Dan dia harus berani menanggung akibat sebagai seorang pengutus. Apa akibatnya? Bisa disakiti, bisa dihukum, bahkan dia bisa mendapatkan kematian. Sebagai seorang utusan, ada kata akan mempersiapkan. Kata akan mempersiapkan berasal dari bahasa Yunani adalah kata skeuase. Ini berasal dari dua kata, yaitu kata, yaitu artinya turun, tepat, sesuai, dan skeuaso, yang artinya mempersiapkan dengan tepat, menggunakan bejana, alat, atau perangkat dengan benar. Jadi utusan Tuhan adalah untuk mempersiapkan atau membuat dengan tepat, dengan terampil, menggunakan alat sesuai dengan desain jalan, yang dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ten hodon, jalan. Bahasa Inggrisnya adalah the way, jalan Tuhan. Maka di ayat ketiganya ada yang berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dua kata yang berbeda. Yaitu tadi yang kata mempersiapkan di Markus 1 ayat 3 menggunakan kata persiapkan. Yang berbeda kata di Markus 1 ayat 3 menggunakan kata etoimasate. Dari kata heteos, pas, siap. Karena siap, dia dalam posisi standby. Siap menghadapi peluang tantangan yang ada. Siap karena persiapan yang diperlukan sudah dilakukan. Bukan sedang coba-coba. Seperti seorang pasukan, kapanpun dia harus siap. Gitu. Dua kata ini berbeda tetapi saling melengkapi. Kata skeuase akan mempersiapkan tadi bahwa utusan Tuhan adalah orang yang mempersiapkan atau membuat dengan tepat, dengan terampil menggunakan alat sesuai dengan desain jalan Tuhan. Dia terampil, dia mampu menggunakan, dia profesional. Gitu ya. Profesional menggunakan perangkat yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan di ayat 3 tadi, etoimasate, itu keberadaan menunjukkan sikapnya dia, yang memang kapapun dilaksanakan, kapapun perintah itu diturunkan, dia sudah siap sedia. Bukan karena baru persiapan, baru pakai pakaian, tidak. Dia sudah siap dan melaksanakannya. Dia terlatih, Pak, Ibu, Saudara sekalian. Seorang utusan adalah yang terampil, sanggup menggunakan
perangkat. Dan dia siap sedia dimanapun dan kapanpun ketika diperintahkan. Maka di sini Bapak Ibu, kata etoi masate itu hubungannya dengan perintah. Dengan demikian Tuhan memberikan perintah kepada kita mempersiapkan jalan, the way, yaitu jalan lurus, the path. The path. Kita diminta untuk mempersiapkan jalan, the way, ya kan, jalan satunya the way, sehingga jalan itu lurus, the path, jalan Tuhan. Jika kita mempersiapkan jalan Tuhan itu, membuat jalan, ya kan, the way, dan membuat jalan itu lurus, the path, dalam bahasa Inggrisnya. Apa maknanya? Maknanya adalah membuat jalan Tuhan bisa sesuai dengan hati kita. Membuat jalan Tuhan itu tidak bisa sesuai hati kita, tetapi membuat jalan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, jalan yang kita lakukan, yang kita buat untuk Tuhan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Hanya untuk Tuhan. Kalau kita melihat jalan gitu kan, ada jalan raya yang dua arah gitu ya, yang lebar, ya, the way. Sedangkan ada jalan yang lebih sempit, the path. Itu jalannya lebih sempit, dan kalau diperlukan itu hanya untuk satu jalur. Nah, jalan itu untuk Tuhan adalah jalan yang satu jalur. Jangan ada keinginan-keinginan yang lain atau jalan itu digunakan untuk yang lain. Jadi jalan yang kita siapkan untuk Tuhan hanya dilalui oleh Tuhan saja. Bukan dilalui oleh keinginan-keinginan kita. Bukan diingini oleh kepentingan-kepentingan kelompok kita. Jalan itu hanya untuk Tuhan. Bukan dilalui yang lain. Untuk apa? Karena perlu kita menyerukan ini. Kita perlu menyerukan. Kita membuat jalan itu perlu menyerukan. Bahwa Tuhan akan datang. Akan dinyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi orang-orang yang sedang dalam penganiayaan, yang sedang terbelenggu, yang sedang mengalami diskriminasi, mengalami aniaya, orang-orang yang tersingkirkan. Kita perlu menyerukan, berseru. Yang di sini diterjemahkan menangis dengan keras. Ada kesungguhan kita meratapi. Karena ada orang-orang yang tersingkirkan. Ada orang-orang yang mengalami penderitaan. Dan kita berharap membuat jalan hanya untuk Tuhan jalan itu. Membebaskan orang-orang yang sedang dijajah, sedang mengalami keterikatan, sedang mengalami aniaya, diskriminasi, dan lain sebagainya. Dan itu mirip yang digambarkan. Konteks dengan padang gurun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, padang gurun adalah tempat yang panas. Bukan hanya lagi panas, sangat panas. Kering.
tandus, bahkan hampir tidak ada kehidupan. Siapa ketika orang yang berteriak di padang gurun? Siapa yang mau menolongnya? Siapa yang mau mendengar itu? Kadang kita membuat jalan Tuhan seperti hati kita yang menangis, meminta pertolongan Tuhan, untuk Tuhan bisa membebaskan orang-orang yang mengalami penderitaan, diskriminasi, aniaya, dan lain sebagainya. Padang gurun menggambarkan hampir tidak adanya kehidupan di dalamnya. Siapa yang bisa menolong orang-orang yang sedang berada di padang gurun? Karena orang tidak akan melewati, orang tidak mau hidup di situ. Tuhanlah yang menolong. Maka di ayat 4 dikatakan, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memproklamasikan keruson. Memproklamasikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan, penindasan, diskriminasi, tersingkirkan. Dan suara-suara itu membuat jalan untuk Tuhan dapat melawat mereka adalah pertobatan. Bertobatlah. Perlu adanya pengampunan dosa. Inilah yang kita tangisi, bagaimana kita meminta untuk orang-orang itu bisa bertobat. Kita membuat jalan untuk membuat orang-orang yang sedang teraniaya, orang yang menderita itu, untuk mereka memiliki pertobatan di dalam hidupnya. Kita harus menangisi orang-orang seperti ini. Kita harus mempersiapkan jalan Tuhan itu, menyerukan. Walaupun mungkin tidak ada orang yang mendengarkan kita, tetapi kita harus sungguh-sungguh untuk Tuhan bisa menolong mereka, mengeluarkan mereka, dan membuat kemuliaan Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan mereka dan membebaskan mereka. Jika kita menjadi utusan Tuhan, maka kita merupakan orang yang mengenal pengutus kita. Kita hidup bersamanya, dan kita siap menanggung sebagai utusan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan apabila itu sampai dengan kematian kita. Kita diutus Tuhan di tengah dunia, keluarga, kantor, gereja, negara di mana kita berada. Maka Tuhan memerintahkan kita untuk mempersiapkan jalan hanya untuk Tuhan. Jalan hanya untuk Tuhan, the path. The way masih luas, Pak, Ibu. Hanya untuk Tuhan, bukan keinginan kita, bukan keinginan kita yang mendompleng terhadap keinginan Tuhan. Hanya untuk Tuhan, kepentingan Tuhan, perintah Tuhan. Maka untuk menjadi utusan kita perlu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan membekali suatu keterampilan dan segala perangkat yang dibutuhkan. Apakah tenaga, pikiran, uang, hati, jiwa, dan lain sebagainya. Kita dipakai oleh Tuhan. Memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan membebaskan mereka. Kita menjadi alat Tuhan yang dimana Tuhan
membebaskan mereka dari penderitaan, penjajahan yang menimpa hidup orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Injil kedatangan Tuhan, bagaimana kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memanggil kami dari berbagai latar belakang kehidupan kami, yang dimana kami sangat jauh dari Tuhan, kami jauh dari keselamatan, tetapi oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, Tuhan memanggil kami, memakai kami, menjadi umat-Mu, dan untuk menyerukan pertobatan, untuk mempersiapkan jalan Tuhan, supaya Engkau dapat membebaskan setiap orang-orang yang terbelenggu, setiap orang-orang yang menderita, setiap orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan. Dan itu sangat banyak orang yang mengalami hal ini di sekeliling kami, Tuhan. Pakailah kami, mampukan kami untuk mempersiapkan jalan Tuhan, hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan kelompok kami. Biarlah Tuhan yang mendatangi mereka dan menyelamatkannya. Bimbing dan tuntunlah kami untuk menjadi alat Tuhan yang menyuarakan pertobatan bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan kepadanya. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Nyanyi Puji Tuhan. Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Dicurahkan, sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Sehingga kami boleh hidup, bernapas, bergerak, dan boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sudah memuji, menyembah Engkau pada hari ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibacakan dan diuraikan, dijelaskan oleh abdi-Mu, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat yang baik di dalam hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkannya. Berkati anak-Mu di dalam setiap pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang diperbuat, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarlah apa yang telah disampaikan, diuraikan, dijelaskan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini boleh membawa transformasi bagi setiap kami yang mendengarkannya, sehingga kami hidup menurut jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, untuk seluruh anggota gereja ini Tuhan berkati. Baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek ini. Tuhan satukan hati kami untuk terus melayani Tuhan dengan benar sampai akhir hidup kami masing-masing pribadi. Satukan hati kami, para pelayan Tuhan, supaya terus mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak memilih jalan yang lain, tetapi kami memilih jalan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Berdoa khusus hari ini untuk seluruh kebutuhan anggota gereja ini. Dimanapun mereka berada, dalam situasi keadaan apapun, Tuhan tolong mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan untuk kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mencukupkan, menjawabnya tepat pada waktunya bagi yang membutuhkannya Bapa. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang ada di rumah atau di hospital. Kami mohon Tuhan, lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka, karena Engkau adalah tabib yang ajaib bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk hubungan suami istri, keluarga, kiranya Engkau hadir untuk menolong, memberkati mereka, sehingga tidak ada keretakan di dalam rumah tangga Kristen yang ada di gereja ini, melainkan semuanya merasakan sukacita, damai sejahtera, keharmonisan yang tercipta di dalam setiap rumah tangga masing-masing, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga tak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk seluruh anggota gereja yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka secara melimpah, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara ini studi, Tuhan berkati studi mereka, supaya mereka boleh berhasil menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk Yayasan Moria. Tuhan berkati yayasan ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melimpah atas seluruh pengurus Yayasan Moria yang sudah menolong, memberikan bantuan kepada banyak orang di gereja ini ya Tuhan, di berbagai hal, yaitu di gereja, di pendidikan, di sosial, dan juga dalam kesehatan, puri asi dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka. Apapun yang anak-anak-Mu usahakan, upayakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Lindungi bangsa kami dari berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini. Mereka yang menjadi korban, kami mohon Tuhan, Engkau tolong mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka terus berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap serangan teroris dari dalam maupun luar negeri yang berusaha untuk meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang akan menghalau mereka dengan cara Tuhan sendiri. Melalui tangan pemerintah, Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk melindungi bangsa dan negara kami.
Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk toleransi antar umat beragama di negeri ini. Tuhan berkati. Sehingga sekalipun di dalam kepelbagaian, kami tetap bersatu di dalam kebinekaan. Karena Tuhan ada bersama kami di bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan di negeri ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Yang efektif, menjadi garam dan terang. Memberikan rasa, dampak dimanapun mereka melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk para perawat tim medis yang Tuhan izinkan untuk merawat para pasien yang terpapar oleh karena virus corona ini. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu. Jaga lindungi keluarga mereka juga sehingga tidak terpapar oleh karena virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerataan daripada proses vaksinasi di negeri ini juga Tuhan berkati. Sehingga semua masyarakat di berbagai wilayah daerah di Indonesia ini boleh memperoleh jatah vaksin untuk memvaksinasi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh keluar dari pandemi virus corona ini ya Tuhan. Ajarlah kami semua juga untuk terus menjaga protokol kesehatan yang ada. Sehingga tidak menyebarkan virus corona kepada orang lain lagi atau kepada keluarga kami sendiri. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, kembali menyerahkan kami semua, Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong kami, satukan hati kami, sehingga semua pelayanan yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala motivasi yang tidak benar, motivasi untuk kepentingan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, dan kami percaya apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, Tuhan akan memberikan dengan cara Tuhan. Dan tepat pada waktunya. Karena Engkau tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat untuk menjawab setiap seru doa kami di dalam setiap pergumulan kami ya Bapa. Karena Engkau Immanuel, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat 3. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan penatalayaan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Rangkaian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still,